Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Sri Junita dari Lokal 5 PIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI. Evaluasi ialah suatu proses untuk menentukan nilai atau makna yang terkandung di dalam sesuatu. Jadi, istilah evaluasi di dalam pembelajaran PAI dimaksudkan sebagai penilaian hasil pembelajaran setelah berlangsungnya serangkaian proses belajar mengajar, di mana ia bertujuan untuk menentukan atau mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan kemajuan siswa di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Adapun fungsi evaluasi secara psikologis yaitu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan itu apakah berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau belum. Jadi objek evaluasi di sini ada 3. Yang pertama input, berarti ia dari dalam, transformasi dan output dari luar. Yang input ini berupa masukan. Misalnya evaluasi untuk peserta didik baru terkait jasmani dan rohaninya. Misalnya, jasmani itu mencakup fisik dan kesehatan, dan rohani itu seperti kepribadian dan sikap. Objek yang kedua yaitu transformasi. Ini merupakan bagian-bagian yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri seperti kurikulum, metode, media, guru, dan sarana-prasarana dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu output, seperti kecakapan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dimiliki oleh para lulusan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu keeping track. Yang dimaksud dengan keeping track, evaluasi itu bertujuan untuk melacak proses belajar, apakah sudah sesuai dengan RPP yang ditetapkan atau belum. Tujuan evaluasi yang kedua ada checking up. Maksudnya, evaluasi itu bertujuan untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik di dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama proses pembelajaran tersebut. Tujuan evaluasi yang ketiga yaitu finding out. Yang dimaksud dengan finding out ialah mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau bahkan kelemahan di dalam proses pembelajaran, sehingga para guru dapat dengan cepat untuk mencari alternatif solusinya. Tujuan yang keempat ada summing up. Yang dimaksud dengan summing up yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Jenis yang pertama namanya selektif. Yang dimaksud dengan selektif ini ialah evaluasi yang digunakan untuk keperluan seleksi-seleksi. Yang kedua ada namanya diagnostik. Yang dimaksud dengan diagnostik ialah evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kelemahan peserta didik baik psikologis maupun fisiknya. Jenis yang ketiga ada penempatan. Maksudnya, evaluasi ini digunakan untuk menempatkan para siswa pada kelompok tertentu di dalam suatu program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada formatif. Jadi, evaluasi jenis ini dilakukan setelah diselesaikannya suatu pokok bahasan yang mana ia bersifat jangka pendek, seperti ulangan harian. Yang terakhir ada namanya sumatif. Evaluasi jenis ini dilakukan setelah selesainya beberapa pokok bahasan yang bersifat jangka panjang, seperti ulangan akhir semester. Selanjutnya ada prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi merupakan serangkaian asas, aturan dasar, atau rambu-rambu yang dijadikan sebagai acuan di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Prinsip evaluasi ada 4. Yang pertama, komprehensif, artinya keseluruhan. Jadi, evaluasi harus mencakup seluruh aspek yang relevan. Yang kedua yaitu kontinuitas, artinya berkesinambungan dan terus-menerus. Maksudnya, evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus, tidak hanya pada waktu tertentu saja. Yang ketiga, objektivitas, artinya kebenaran atau fakta dan apa adanya. Jadi, evaluasi harus dilakukan sesuai dengan fakta dan data yang bisa diverifikasi. Terakhir yaitu kooperatif, artinya keterbukaan. Maksudnya, hasil dari evaluasi harus didiskusikan bersama-sama untuk dijadikan perbaikan ke depannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.